Oke, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk hari ini kita mulai saja pertemuannya. Dan untuk materinya itu adalah visualisasi data ya. Oke, lanjut. Nah, kita visualisasi data ini menggunakan library yang namanya Matplotlib. Cara installnya gimana? Cara installnya tinggal ketik saja pip install Matplotlib di terminal teman-teman ya, bisa juga di CMD kalau di Windows. Oke, sebentar, misalnya seperti ini. Nah, pastikan teman-teman install Python-nya dulu, baru bisa install si Matplotlib-nya ya. Oke, di Matplotlib ini itu ada namanya figur dan akses. Figur itu adalah tempat untuk menampung si aksesnya. Sedangkan si aksesnya itu adalah tempat kita untuk menggambar si visualnya, visual grafiknya gitu ya. Nah, pertama untuk menggunakan library matplotlib ini, kita import dulu, yaitu matplotlib.pyplot, terus kita singkat saja sebagai PLT, agar tidak terlalu panjang. Oke, kita tunggu sampai selesai dijalankan. Sepertinya agak lama ya. Nah, saya coba jalankan yang ini, biar nanti nggak terlalu lama. Nah, saya coba restart saja. Sepertinya laptop saya lagi kurang beres. Harus saya coba buka lagi. Oke, udah jalan. Nah, untuk visualisasi data ini menggunakan library Matplotlib itu biasanya ada dua cara yang dilakukan. Yang pertama ada cara yang eksplisit, yang kedua ada cara yang implisit. Bedanya apa? Nah, kalau cara eksplisit ini kita harus definisikan si figur dan aksesnya. Sedangkan kalau cara implisit kita tidak perlu mendefinisikan si figur dan aksesnya. Kita langsung plot di Matplotlib-nya. Oke. Ini contoh yang cara eksplisit. Pertama, ini buat plotting line plot ya. Pertama kita definisikan array buat sumbu X-nya dan array buat sumbu Y-nya. Ini ada 5 elemen. Terus kita bikin objek figurnya pakai plt.figur dan objek aksesnya dengan menggunakan fig.asaplot. Fig ini adalah variabel dari ini ya, objek figurnya. Jadi fig.asaplot, habis itu kita plotting. Ingat plottingnya tuh di aksesnya ya. Jadi ax.plot x, y. X ini buat sumbu x-nya, ini data yang ini. Terus y yang buat sumbu y-nya yang ini. Nah, untuk menampilkan si visualnya, kita pakai plt.show. Nah, sekarang seperti ini. Apa perbedaan figur dan akses, Kak? Tadi ya, kalau figur itu eh, seperti ini dia di luar gitu ya. Jadi itu figur itu untuk menampung si aksesnya, sedangkan akses itu untuk plotting si gambarnya. Gambarnya kalau figur bisa menampung beberapa aksis gitu ya. Kalau misalkan 2 aksis, 3 aksis atau lebih gitu aja. Ya lanjut, ini yang cara implisit. Nah kalau cara implisit kita plottingnya langsung pakai PLT-nya, pakai metode lib-nya.
Nah, tadi kan kita importnya matplotlib.private as plt ya. Ini. Jadi langsung pakai plt.plot x, y. Hasilnya seperti ini. Ini contoh lain, plotting multiple data dalam satu aksis. Ini contohnya adalah data bersumbu X-nya, itu adalah berupa array dari 0 sampai 30 sebanyak 100 data, yaitu 0, 0,3, 0,6, 0,9, dan seterusnya. Habis itu, ini yang Y1 tuh untuk menyimpan nilai cos X kuadrat, Y2 cos X, Y3 sin X per 3, Y4 sin X. Dan kita mau plotting X dan Y-nya ini. Nah, pertama kita bikin dulu objek figur dan aksisnya. Ini cara yang lain untuk bikin objek figur dan aksisnya. Di fig, AX sama dengan plt the subplots. Di sini kita tentukan ukurannya. Sebenarnya ini opsional ya, bisa ada, bisa tidak. Nah, di sini karena saya ingin gambarnya agak besar, maka ukurannya 10,6. 10 itu buat lebarnya, 6 itu buat tingginya ya. Bisa kita bikin figur dan aksisnya, kita mulai plotting di aksisnya yaitu ax.plot x, y1, ax.plot x, y2, dan seterusnya. Jadi kita plottingnya di aksisnya, ini plottingnya untuk datanya x, y1, x, y2, y3, dan y4. Ini buat warnanya masing-masing ada red, blue, green, dan black. Nah, hasilnya nanti itu seperti ini. Ya. Oh ya, untuk materi ini tuh sudah ada di Google Classroom-nya, nanti teman-teman bisa download saja. Terus ini ada beberapa style yang ada di Matplotlib. Tinggal print saja kalau dari style data variable, nanti muncul stylenya apa aja. Di stylenya. Terus contohnya untuk penggunaan style di sini saya pakai Tableau Color Blend 10 ya. Caranya pakainya seperti ini, plt.style.use, terus nama stylenya apa. Nah, hasilnya seperti ini. Ini contoh yang lain pakai ggplot. Nanti plt.style.use ggplot. Nanti di visualnya kayak gini, ada gridnya. Oke, lanjut. Ini buat menyimpan gambar, itu pakai fungsi yang namanya savefig method ya. Method namanya savefig dari objek figurnya. Jadi fig.savefig, terus ini path-nya. Gitu. Nah, hasilnya seperti ini. Dan nanti si gambar ini itu akan disimpan di folder image, namanya contoh visualisasi.png. Nah, ini hasilnya. Oke, terus untuk mengembalikan style ke defaultnya, biasanya kita pakai default ya, untuk ke style yang seperti biasanya. Oke, lanjut ke line plot. Sebenarnya line plot itu apa? Line plot itu jenis plot yang menampilkan informasi berupa rangkaian titik. Jadi ada rangkaian titik, terus dihubungkan dengan segmen garis. Contoh gambarnya itu seperti ini. Yang tadi juga namanya line plot ya. Ini juga line plot sebenarnya. Oke, lanjut. Nah, tadi. Ini kita datasetnya pakai dataset jumlah kasus bunuh diri, suicide statistik.csv. Ada di dataset ini ya. Dan kolomnya itu ada kolom country, year, sex, age, suicide, no, atau ini kolom jumlah kasus bunuh dirinya ya. Terus ini populasinya berapa. Jadi ada negaranya, tahunnya, seksnya apa, umurnya berapa, terus jumlah kasus bunuh dirinya berapa. Ini untuk menampilkan informasi masing-masing kolomnya. Oke, dan di sini kalau kita lihat kolom yang suicide note itu dia tipenya float ya. Dan population juga dia float. Harusnya ini tipenya integer karena jumlah orang itu kan nggak mungkin pecahan. Nah, di sini kita ubah dulu tipe datanya jadi integer pakai metode astype. Setelah kita ubah, kita bisa lakukan visualisasi data. Di sini kita mau menampilkan grafik jumlah orang yang melakukan bunuh diri setiap tahun di dunia. Nah, bisa kita group by dulu berdasarkan kolom year. Terus yang diambil adalah kolom suicide no. Jadi di sini nanti diisi dengan jumlah kasus bunuh dirinya per tahun. Di sini kan fungsi agregatnya pakai sum. Gitu ya. Hasilnya seperti ini. Habis itu kita bisa lakukan plotting. Nah, ini cara yang lain
plotting menggunakan data frame-nya langsung. Kalau sebelumnya kan cara implisit dan cara eksplisit ya. Kalau cara ini kita bisa plotting pakai data frame-nya langsung. Cuman harus kita import dulu matplotlib-nya ya. Oke, tadi nah ini hasilnya seperti ini. Kita juga bisa plotting pakai cara implisit, yaitu pakai plt.plot, terus ini buat sumbu x-nya. Sumber x-nya kan your-nya ini kan dipakai buat indeksnya ya. Jadi df your.index. Terus buat sumbu y-nya adalah yang kolom kasus bunuh diri yang tadi. Nah, hasilnya sama. Kita lanjut, ini yang multiple line. Ini menampilkan grafik data orang yang melakukan bunuh diri dari negara-negara tertentu. Di sini saya mengambil negaranya adalah Australia, Japan, Korea, United Kingdom, dan United States of America. Ini buat di kalau tanda yang ini nih, kalau yang pipeline ini kan buat atau ya. Kalau yang ini itu buat mengisyaratkan itu bahwa line berikutnya itu masih bagian dari line yang sebelumnya. Gitu. Nah, ini ekspresinya kita simpan dulu ke dalam count country, terus yang count year juga yang buat tahunnya kita simpan ke dalam variabel count year. Jadi tahunnya dari 2006 sampai 2015. Habis itu kita lakukan seleksi di sini lakukan filter yaitu yang count country dan count year yang negaranya ini dan tahunnya ini gitu ya. Terus jangan lupa kita reset indeksnya. Nah, hasilnya itu seperti ini dan kita lakukan pivot table di sini yaitu yang jadi indeks adalah year-nya. Ini jadi indeksnya. Terus si country-nya adalah Australia, Japan, Republic of Korea dan sampai United States of America. Ini akan jadi kolom-kolomnya ya. Ini kolomnya kan country. Kalau kita lihat di sini country ini yang ini ya. Terus value-nya adalah yang kolom suicide note, itu jumlah kasus bunuh dirinya dan agregat function-nya adalah sum. Artinya di sini adalah jumlahnya. Ya, jumlah kasus bunuh diri dari tahunnya, ini contohnya tahun 2006, negara Australia, jumlah kasus bunuh dirinya berapa. Makanya pakai agregat function sum. Kalau rata-ratanya juga bisa, tapi dia pakainya average, AVJ biasanya. Kalau mau rata-ratanya. Oke, ini untuk menampilkan si visualnya, kita plotting pakai data frame-nya langsung, plot jenisnya line. Oke, sorry karena ini belum dijalankan. Nah, hasilnya seperti ini. Ini bikin sama dengan line itu untuk menandakan bahwa jenis visualnya itu adalah line. Kalau misalkan saya hapus, oke, nah. Nah, hasilnya itu sebenarnya sama. Jadi defaultnya jenisnya itu line ya, jenis si visualnya. Gitu. Kalau kita mau plotting yang visualisasi yang lain, misalkan kayak box plot, itu nanti ada jenisnya sendiri. Kalau yang lain itu jenisnya lain. Tapi defaultnya lain juga kalau kita nggak masukkan jenisnya apa, defaultnya juga line plot gitu. Oke, ini beberapa pengaturan dasar di matplotlib. Ini buat stylenya, terus ini buat ukuran figurnya. Itu pakai namanya fix size ya, parameter fix size, terus ukuran gambarnya berapa. Terus buat judulnya itu biasanya kita pakai title, jadi plt.title, judulnya apa, terus ukurannya berapa. Judulnya tuh yang ini ya, ini adalah title-nya. Selain title ada juga label. Label ini X label, your number of suicide ini adalah Y label. Nah, kita bisa atur pakai metode namanya Y label dan X label. Nah, ini adalah nama labelnya. Terus size itu buat si ukuran labelnya. Terus ada juga tix. Tix itu apa? Tix itu yang ini 2006, 2008, 2010 ini X-tix. Sini 10.000, 20.000 sampai 40.000 ini adalah ya tix ya. Kalau kita lihat di visualisasi sebelumnya itu kecil ya. Nah, di sini kita atur ukuran X-tix dan Y-tix-nya itu 16. Nanti munculnya seperti ini. Si tix-nya agak gede sedikit.
Selanjutnya ada legend buat keterangan, itu kita bisa pakai plt.legend, terus proporsi kita atur ukurannya adalah 14. Dan hasilnya seperti ini. Ini adalah legenda ya buat keterangan. Terus ada line color itu buat warnanya. Ini kita bisa tambahkan pas plotting ya. Tambahkan color, terus warnanya apa. Nah, si argumennya di parameter color itu bisa pakai hexa atau bisa pakai eh, yang warna seperti ini orange. Kalau hexa tuh contohnya saya cari di sini, jangan di sini aja. Apa ya? Misalkan FA gitu. Ini kan warna hexa. Coba. Nah, jadi warna putih seperti ini garisnya. Gitu ya. Contoh yang lain kan BBB. Ini adalah warna hexa. Gitu ya. Ya kembalikan seperti semula back orange. Terus ada line style. Line style buat line stylenya ini gayanya mau pakai apa? Di sini contohnya saya pakai dash line stylenya. Ada juga dot. Nanti teman-teman bisa cari saja line style buat mental trip. Nanti banyak stylenya ada apa aja. Di sini saya contohkan pakai dash. Jadi si stylenya itu dash, garis putus-putus. Terus ada line width ini untuk mengatur si lebar garisnya. Di sini contohnya 5. Jadi agak lebar dan tebal seperti ini ya. Terus ada marker, marker itu buat penanda ya. Di sini contohnya marker ya penandanya atau bulat, bulat-bulat seperti ini. Ini penanda. Nah, si marker ini juga banyak opsinya. Nanti teman-teman bisa cari marker marker buat matplotlib. Harusnya banyak. Oke, lanjut ke box plot ya. Apa itu box plot? Box plot itu adalah jenis visualisasi data yang secara statistik merepresentasikan distribusi data melalui 5 dimensi utama. Itu biasanya akan menampilkan minimum, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, maksimumnya. Gitu ya. Oke, biasanya si box plot ini itu digunakan untuk memeriksa keberadaan outlier pada dataset. Dan di sini kita pakai datasetnya masih yang tadi, yaitu jumlah kasus bunuh diri. Terus kita lakukan pivot table dengan indeksnya adalah country, kolomnya adalah tahunnya, value-nya adalah jumlah kasus bunuh diri. Terus kita list tahunnya dulu. Di sini saya tahunnya dari 1980 sampai 2015. Terus kita lakukan filter. Di sini saya ambil yang negaranya Jepang dan tahunnya dari 1980 ya sampai 2015. Terus kita transpose, hasilnya seperti ini. Selanjutnya, kita buat box plot dengan memberikan parameter kin sama dengan box. Ini ketika kita plotting pakai data frame ya, kita tentukan jenisnya apa. Di sini kita masukkan jenisnya adalah box. Nanti kita akan plotting jadi box plot seperti ini. Ini ukurannya 8 kali 6. Ini berjudulnya, terus di labelnya adalah number of suicide case ini. Terus X-nya itu 14, Y-nya itu 14 juga. Cara bacanya seperti ini ya. Ini adalah nilai minimum, ini adalah kuartil 1, ini adalah kuartil 2, ini adalah kuartil 3, dan ini adalah sorry. Ini nilai minimum, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, dan nilai maksimumnya. Iya, kalau pakai data frame, ya, ini akan pakai data frame ya. Ketika kita mendeskripsikan jenis visualisasi yang digunakan, defaultnya itu plotline ketika menggunakan data frame-nya. Ini kan DF Japan kan data frame-nya kan. Terus kita plot, terus kalau misalkan saya nggak pakai jenisnya apa ya di sini. Nah, dia defaultnya adalah line plot seperti ini. Gitu ya. Kalau bukan data frame itu ada caranya sendiri. Kalau buat box plot saya lupa pakai apa. Nanti harusnya ada contohnya di sini. Ini pakai data frame semua ya.
Nah, ini pakai data frame-nya juga. Harusnya ada yang, saya cari dulu. How to make a box. What? It's match. Nah, ini plt.boxplot. Nama metodenya. Kalau yang ini, kita kan langsung pakai data frame ya. DFJKA jenisnya line. Tapi kalau pakai si metode libnya, itu kita pakai metode yang namanya boxplot seperti ini. Oke, ini contohnya misalkan saya bikin di sini. Di mana? Saya copy saja di sini. Oke, ini saya copy. Kita bikin objek figur. Ukurannya kita sesuaikan aja 8 kali 6. 8 kali 6. Terus buat plotnya sebenarnya bisa pakai aksisnya juga. Sini contohnya saya pakai ini saja. Pakai plt.plot. Nama data frame-nya apa? DF Japan. Coba kita jalankan. Oke. Terusnya plt.show. Show untuk menampilkan gambarnya. Hasilnya seperti ini. Gitu ya. Jadi kalau pakai data frame-nya itu kita tentukan jenisnya apa. Tapi kalau pakai plottingnya langsung seperti ini, pakai metode flipnya, itu biasanya ada nama metodenya sendiri. Jadi teman-teman bisa cari atau lihat dokumentasinya harusnya lebih lengkap, gitu ya. Oke, jadi tadi ya itu ada nilai minimumnya, di nilai kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, dan nilai maksimum. Lanjut, ini untuk mendeskripsikan si datanya. Nanti teman-teman bisa cocokkan dengan visualisasinya. Terus ini kita bisa lakukan plotting multiple box plot. Ini kita ambil negaranya adalah Japan, Republic of Korea, United States of America, ya. Terus tahunnya masih yang tahun yang sama dan kita transpose. Hasilnya seperti ini. Terus kita bisa langsung plotting menggunakan data frame-nya. DDF jika A.plot, jenisnya box, ukurannya 12 kali 7. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Ini buat Japan, ini buat Republic of Korea, ini buat United States of America. Nah, kalau kita lihat ya negara United States of America tuh ada bulat-bulat seperti ini ya. Nah, ini adalah outlier. Ini outlier atas ya. Kalau yang di bawah itu namanya outlier bagian bawah. Oke, lanjut. Ini horizontal box plot ketika kita mau plot tapi bentuknya horizontal. Plotting box plot tapi horizontal seperti ini. Nah, kita bisa setting parameter Vert seperti ini dengan false. Defaultnya tuh true ya. Jadi dia akan vertikal. Kalau kita set false, dia akan jadi horizontal seperti ini. Oke, lanjut. Ini membuat subplot. Ini ketika kita mau membandingkan dua jenis visualisasi. Yang di sini pakainya box plot, yang di kanan pakainya line plot. Nah, ini kita bikin objek figur dan aksisnya. Ini aksisnya AX0 dan AX1 itu maksudnya apa? Jadi kita plottingnya kan di aksisnya ya. Ini adalah AX0, ini adalah AX1. Nah, cara penempatannya itu fix.subplot 1, 2, 1. Artinya satu baris, dua kolom. Ini kan ada satu baris, dua kolom. Terus diletakkan di mana? Dia diletakkan di satu, artinya yang ini, gitu ya. Kalau yang dua, itu yang ini, gitu ya. Oke, setelah itu kita lakukan plotting. Di sini di sjk.plot, jenisnya box, colornya blue. Terus vertical false, ukurannya 20 kali 7. Aksisnya itu AX0. Nanti si plotting yang box plot ini itu akan ditempatkan di AX0. Terus yang line plot itu kita set AX-nya AX1. Nanti ditempatkannya di sini. Tuh. Nah, hasilnya seperti ini.
Oke, lanjut ke bagian scatter plot. Scatter plot itu adalah jenis visualisasi data untuk menunjukkan hubungan antara dua variabel. Ya, ini contohnya datasetnya kita pakai austinwither.csv. Terus kita lihat info kolomnya. Ini kolom-kolomnya, terus tipe datanya. Dan ini ada missing value berupa tanda strip ya. Kalau kita lihat di sini true 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 berarti di sini ada missing value-nya. Nah, kita replace si strip ini dengan missing value dari NumPy ya. Terus kita isi dengan nilai sel sebelumnya. Ya, jadi kita replace kemudian kita isi dengan sel sebelum. Terus kita ubah tipe data di sini yang deploy average F, terus humidity average persen, wind average MPH dengan float. Setelah kita rubah tipe datanya, kita bisa lakukan plotting. Nah, ini kita plotting pakai metode libnya ya. Jadi plt.scatter, terus ini adalah sumbu X-nya, ini adalah sumbu Y-nya. Ini hasilnya seperti ini. Ini adalah scatter plot. Jadi titik-titik seperti ini. Terus ini contoh yang lain, ini humidity, ini temperatur average F. Cuman ini dia pakai cara eksplisit ya. Kalau sebelumnya kan dia cara implisit pakai metode tripnya langsung. Kalau ini dia pakai figur dan aksisnya. Kita plotting di bagian si aksisnya. Kita lanjut, ini apa perbedaan yang persamaan antara metode trip dan Seaborn, Kak? Kalau Seaborn itu setahu saya dia fiturnya lebih banyak ya. Cuman dasarnya sama, itu metode trip. Biasanya orang-orang tuh mengkombinasikan penggunaan antara Seaborn dan metode trip sesuai dengan kebutuhan. Cuman untuk materi kali ini karena kita mau belajar yang gampangnya dulu, kita pakainya metode flip gitu ya. Oke, di sini kita pakai figur dan aksis ya. Kita bikin figur dan aksisnya. Terus ini dia plotting pakai scatter. Terus ini buat judulnya. Nah, ini bedanya cara implisit dan eksplisit. Kalau cara implisit itu biasanya kita pakai plt.title ya. Seperti ini. Tapi kalau pakai yang cara eksplisit, kita pakainya set title. Jadi AX kan kita atur di aksisnya ya. Jadi axis.set title, judulnya apa, axis.set x label, set y label. Jadi ada tambahan set underscore di depannya. Gitu ya. Oke, lanjut. Ini untuk pengatur warna berdasarkan kategori. Ini coba kita list value apa saja yang ada di kolom event. Terus kita replace yang kosong ini dengan non. Dan ini colornya kita definisikan dengan dictionary. Key-nya itu adalah event-nya. Value-nya adalah warnanya. Setelah kita definisikan pakai dictionary di sini, kita bisa lakukan plotting. Di sini pakai scatter ya, ax.scatter. Ini buat sumbu x-nya, ini buat sumbu y-nya. Terus untuk menambahkan warna berdasarkan dictionary ini, kita lakukan mapping df event.map color seperti ini. Ini parameter C ya. Oke, sorry karena ini saya belum jalankan. Kita jalankan lagi. Nah, sudah seperti ini. Jadi warnanya akan mengikuti warna eventnya sesuai dictionary yang ini. Kita juga bisa menambahkan legend atau legenda dengan plt.legend seperti ini. Nah, sudah seperti ini. Dia ada legenda. Terus ini mengatur warna berdasarkan nilai continue. Nah, kalau mengatur warna berdasarkan nilai continue, kita bisa memanfaatkan namanya color map ya. Ini teman-teman nanti bisa klik saja web ini buat lihat color map apa saja yang ada di Matplotlib. Contohnya kita pakai color map adalah Viridis. Jadi pas kita plotting kita tambahkan parameter CMap,
Terus color mapnya adalah apa? Jadi saya pakainya adalah Viridis. Nah, nih nanti warnanya mengikuti warna dari Viridis nih. Kita lihat semakin tinggi itu harusnya semakin ke atas dan semakin ke kanan warnanya semakin cerah. Oke, lanjut. Saya juga bisa memanfaatkan color bar untuk menunjukkan nilainya di sini. Oke, ini contohnya kita plotting di df humidity average percent itu buat sumbu x-nya, ini buat sumbu y-nya. Terus colornya itu berdasarkan kolom d point average f ya. Jadi berdasarkan kolom ini. Nanti si color mapnya itu disesuaikan dengan kolom yang ini. Ini color mapnya adalah si cool ya. Tipenya cool. Kalau sebelumnya yang ini color mapnya adalah Viridis. Terus kita bisa menambahkan si color bar ini dengan cara ini kan hasil plottingnya kita masukkan ke dalam variabel x kan. Kita simpan ke dalam variabel x. Nah, kita bisa tambahkan color bar pakai fig. Fig adalah objek figurnya. Fig dari color bar kita masukkan x-nya yang ini. Jadi kita masukkan x untuk menambahkan color bar. Nanti ada color barnya di sini. Oke, lanjut. Ada namanya juga bubble plot. Kalau bubble plot tuh bentuknya kayak gelembung-gelembung gitu. Ini merupakan variasi dari scatter plot. Dia ada tambahan dimensi Z. Z ini untuk menentukan ukuran dari bubble-nya. Nah, kalau di Python dia parameternya tuh S. Ini. Kita tambahkan parameter S. Terus kolomnya apa? Di sini contohnya saya pakai kolom win average MPH. Terus ukurannya adalah 50 ya. Color mapnya pair. Terus colornya berdasarkan kolom deployment average F. Hasilnya seperti ini. Ini adalah bubble plot. Oke, lanjut. Kita juga dapat mengatur transparansi bubble dengan menambahkan parameter alpha. Ini alpha 0,6. Nah, alpha ini itu jangkauannya dari 0 sampai 1 ya. Range-nya dari 0 sampai 1. Kalau 0 itu artinya semakin transparan, 1 semakin jelas. Nah, ini hasilnya. Oke, lanjut ke bar plot. Nah, bar plot itu adalah jenis plot yang digunakan untuk merepresentasikan data dalam bentuk bar, di mana bar menunjukkan ukuran sebuah variabel. Nah, ini biasanya buat data yang discrete ya. Nih. Oke, lanjut. Yang di sini kita pakai datasetnya adalah dataset automobil. Terus karena si dataset automobil ini itu belum ada nama kolomnya ya, belum ada kolomnya di sini di atas. Kita tambahkan di sini list nama kolomnya. Terus pas kita read datanya, kita tambahkan parameter names. Terus kita isi dengan nama-nama kolom. Setelah kita baca, itu ada missing value berupa tanda tanya. Ini adalah missing value. Kita replace dengan missing value dari NumPy. Terus kita hapus baris yang mengandung missing value ini untuk kolom press. Nah, untuk yang kolom lain itu kita isi dengan contohnya name of door kita isi dengan for. Yang normalis loss ini kita ganti dulu tipe datanya ke floa. Terus kita ambil rata-ratanya. Dan jangan lupa kita replace yang missing value kolom ini dengan rata-rata yang didapatkan tadi. Nah, yang lainnya juga sama, kita replace dengan rata-ratanya. Setelah kita tangani missing value-nya, kita coba lihat infonya. Nah, hasilnya seperti ini.
Dan kita bisa lakukan visualisasi data dengan bar plot. Nah, dalam praktek kali ini kita akan plotting kolom MAC untuk melihat total jumlah mobil dari masing-masing merek yang ada dalam data frame. Kolom MAC ya yang ini. Oke, dari sini kita lihat dulu si masing-masing jumlah mereknya dari kolom MAC ya. Oke, nah, bisa di komen dulu. Kita lihat dulu DF MAC-nya. Nah, seperti ini adalah kolom yang MAC-nya ya. Terus kita mau ambil si size-nya. Ya, jadi grup berdasarkan kolom MAC, terus size-nya berapa. Size dari masing-masing mereknya. Supaya kita lihat hasilnya seperti ini. Ini adalah mereknya, terus ini adalah jumlah mereknya ada berapa. Nah, ini belum bentuk data frame. Karena belum berbentuk data frame, kita bikin data frame dari grup MAC ini ya, pakai metode namanya data frame, PD data frame dari Pandas. Jangan lupa kita reset indeksnya dan kita rename yang kolom 0 dengan total. Kalau kita lihat ini kan ada kolom 0 ya setelah kita bikin data frame. Nah, kita rename di sini kolom yang 0 dengan total. Nah, ini hasil. Setelah itu kita lakukan visualisasi data dengan bar plotnya. Ini PL.figure ukurannya 16 kali 8. Nah, untuk bar plot kita pakai metode namanya bar ya. Sini PL.bar, ini buat sumbu X-nya, ini buat sumbu Y-nya. Ini buat judulnya, ini X label, ini Y label. Ini buat ketebalan X-nya, ukurannya 14. Terus ada parameter rotation diisi dengan 90. Nah, ini tujuannya agar tulisannya jadi dirotasi 90 derajat. Kalau enggak nanti tulisannya bertumpuk gitu, saling tabrakan. Oke, jadi ini adalah visualisasi bar plot ya. Ya ada text-nya, ini ada ya text-nya. Kita juga bisa mengatur warna dari barnya. Di sini contohnya pakai warna yang hexa seperti ini. Ini warna hijau tua ya. Terus kita juga bisa mengatur lebar dari barnya. Di sini contoh lebarnya adalah 0,9. Defaultnya itu 0,8 ya. Dan range-nya itu 0 sampai 1. Ini 0,9. Oke, ini untuk menambahkan label di ujung bar. Nanti teman-teman coba bisa baca di PDF-nya. PDF yang visualisasi data yang paling atas di Google Classroom. Itu harusnya lebih lengkap. Ini saya tidak akan jelaskan karena waktunya tidak cukup untuk menjelaskan. Oke, kita lanjut saja yang horizontal bar chart. Ini yang horizontal bar chart kita pakai plotting yang namanya bar H. Kalau yang vertikal itu kan biasanya pakai bar doang. Kalau yang horizontal kita pakainya bar H. Jadi horizontal seperti ini. Terus ada juga group bar chart. Ini untuk plotting bar, beberapa bar gitu. Bukan beberapa bar ya, dua kolom misalkan. Di sini contohnya dua kolom, tapi menggunakan bar. Ini kolom yang orange itu kolom gas, yang biru ini itu yang diesel. Di gas diesel, gas diesel. Gitu. Oke, di sini kita mau plotting bahan bakar yang gas sama diesel. Di sini dari body style nih. Jadi body stylenya apa, terus jenis bahan bakarnya itu apa. Supaya kita lihat dulu hasil grup by-nya. Oke. Hasilnya seperti ini. Jadi ada gas, diesel, ini ada convertible, hardtop, hatchback, sedan, wagon. Jadi di sini dia di grup berdasarkan body style-nya, habis itu di grup berdasarkan full type-nya, terus kita ambil si jumlah datanya ya.
Terus kita bikin data frame-nya, terus kita rename kolom total, kolom 0 dengan total. Terus kita coba tampilkan data frame-nya, hasilnya seperti ini. Dan kita list body yang ada di body style, di kolom body style. Nah, ini adalah listnya. Dan kita seleksi di sini yang full type-nya gas, terus yang full type-nya diesel. Cuman kalau kita lihat yang diesel ini, itu dia nggak ada body style convertible ya. Nah, kita harus tambahkan manual yang body style convertible. Cara tambahkannya seperti ini, kita bikin data frame baru dengan body style convertible, full type-nya diesel, totalnya 0. Karena nggak ada kan berarti totalnya 0 gitu ya. Terus kita tambahkan pakai pd.concat, terus diesel dan new data. Terus ada sort value ini untuk mengurutkan saja datanya berdasarkan body style, berdasarkan kolom body style. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya, kita bisa lakukan grup, bisa lakukan plotting, grup bar chart. Di sini kita bikin array dari land body-nya. Land body-nya kan berarti ada 5 ya. Nanti array-nya itu 0, 1, 2, 3, 4. Itu isi array-nya. Ini array pakai nampi ya. Terus lebar barnya di sini kita definisikan 0,4, labelnya itu body. Body itu, nah ini adalah body yang ini. Jadi kita list dulu di sini bodinya apa. Setelah kita simpan ini variabel-variabel ini, terus kita bikin objek figur dan aksisnya. Di sini ukurannya 16 kali 8. Terus ini buat bar yang pertama, ini buat bar yang kedua. Nah, yang bar pertama kita plotting AX dot bar X dikurangi lebar dibagi 2. Lebarnya 0,4 dibagi 2. Artinya nanti yang bar pertama, bar yang warna orange, itu diletakkan di bagian X, di X ini, tapi dikurangi setengahnya. Jadi agak ke kiri. Kalau yang biru ditambah setengahnya, jadi ke kanan. Biar enggak saling bertumpuk, makanya kita dikurangi dan kita tambah. Biar sebelah-sebelahan. Terus ini buat yang gas total, yang ini buat diesel total. Terus lebar barnya berapa, kita kasih labelnya apa. Setelah itu kita bikin title-nya apa di sini, terus labelnya apa, ini buat ya label, terus ketebalannya berapa, ketebalan, bukan, set X-Tix-nya, bukan ini buat bukan ketebalannya, ini buat X-Tix-nya. X-Tix-nya itu berdasarkan X, X itu yang ini. Terus set X-Tix labelnya, ini buat labelnya. Kalau nggak paham saya coba aja komen dulu. Nah, ini adalah X-Tix ya, 0, 1, 2, 3, 4. Selanjutnya, kita set labelnya. Nah, jadi ada convertible, hardtop, hatchback, sedan, dan wagon. Terus kita tambahkan legendanya. Nah, hasilnya seperti ini, gas diesel. Itu ya. Oke, lanjut ke stack bar chart. Stack bar chart itu artinya bar chart tapi dia bertumpuk. Visualnya nanti seperti ini. Nah, ini di sini kita pakai bikin array dulu ya. Bikin arraynya dari land body, yaitu 0, 1, 2, 3, 4 isinya. Terus labelnya body, kita bikin objek figur dan aksisnya. Terus kita plotting ax.bar x, gas total, labelnya gas. Terus x diesel total, labelnya diesel. Nah, karena si D2 kan bar kedua tuh warna biru ya. Si diesel ini itu kita inginnya mau di atas yang gas. Karena mau di atas gas, kita tambahkan bottom. Jadi bottom sama dengan apa? Di sini kita bottomnya gas total. Ini misalkan saya komen yang atas ya. Nah, nanti jadinya seperti ini. Jadi di atas gas total. Terus kita tambahkan gasnya. Nah, jadi ada seperti ini. Jadi yang diesel itu nanti akan di atas gas. Gitu.
Terus ini buat judulnya, ini buat ya label, ini buat xtext ya yang 0, 1, 2, 3, 4 tadi. Terus ini buat labelnya, ada convertible, hardtop dan lainnya. Terus buat legendnya atau legenda. plt.show untuk menampilkan si gambarnya. Oke, lanjut ke area plot. Apa itu area plot? Area plot itu bentuknya seperti ini. Jadi ada area-area kayak gini. Dan defaultnya tuh dia stack ya, bertumpuk. Ditumpuk-tumpuk seperti ini. Ke datasetnya kita pakai dataset world population.csv. Di populasi di dunia. Ya, ada kolom country, code, your, dan value. Terus kita lakukan pivot table. Indeksnya adalah country name. Terus kolomnya adalah your di sini. Terus value-nya, value-nya adalah kolom ini, kolom value yang ini. Jadi diisi dengan value. Setelah itu kita lakukan seleksi karena kita tuh di sini mau menampilkan data 5 negara saja, yaitu Cina, India, United States, Indonesia, dan Pakistan. Setelah kita seleksi 5 negara ini, kita lakukan transpose. Setelah kita lakukan transpose, kita bisa lakukan visualisasi data dengan area plot. Di sini kita bikin, bukan kita bikin sih, kita set ukuran figurnya. Di sini ukurannya 14 kali 8, terus kita plotting pakai metode namanya stack plot ya. Stack plot, terus ini adalah sumbu X-nya. Sumbu X-nya itu adalah tahunnya ya, ini. Terus yang Y-nya itu kan ada yang Cina, India, United States, Indonesia, dan Pakistan. Dan kita ambil nilainya masing-masing dan kita masukkan ke dalam list seperti ini. Ini buat sumbu Y-nya. Terus kita kasih label juga. Data yang pertama tuh Cina, data yang kedua tuh India, yang ketiga United States, dan seterusnya. Dan ini buat judulnya, ini X label, Y label, Xtext, Ytext, Legend. Coba kita lihat. Ini margin tuh buat si marginnya. Nah, hasilnya seperti ini. Coba kita besarkan marginnya. Nah, hasilnya seperti ini. Ini kalau marginnya. Jadi margin itu fungsinya buat ini. Margin yang ini. Ke kanan. Oke, tasnya jadi 0 saja. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, lanjut. Ada cara lain yang lebih simpel, itu kita pakai data frame-nya langsung. Jadi df 5 country.plot, kita atur jenisnya apa? Jenisnya adalah area. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, untuk yang judul dan X label kita bisa atur pakai PLT-nya. Oke, kita juga bisa atur warnanya. Contohnya di sini warnanya adalah magenta, purple, steel blue, green, dan lime. Nah, kita list dulu warna-warnanya, terus di parameter color kita isi dengan argumen colors yang ini, dengan list warnanya. Di sini kan datanya ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita definisikan juga 5 warnanya. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Selanjutnya, kita juga bisa pakai color map. Di sini contohnya pakai color map plasma. Terus kita juga bisa mengatur transparansinya pakai alpha 0,5. Jadi agak transparan seperti ini. Nah, itu untuk yang stack. Selanjutnya ada unstack area plot. Kalau unstack tuh nanti nggak bertumpuk, tapi dia saling beririsan gitu. Nah, untuk menggunakan unstack ini, kita bisa menambahkan parameter stack ini diisi dengan false. Jadi nanti dia unstack, bukan stack gitu. Ya. Oke, lanjut ke bagian P-chart. Apa itu P-chart? P-chart tuh bentuknya seperti ini. Ini yang kue. Nah, untuk yang pakai data frame, nanti teman-teman bisa baca di bukunya harusnya ada. Di sini saya contohnya pakai list saja ya.
Di sini kita import dulu metode trip dan numpy, terus kita bikin array-nya, terus kita plotting pakai p. Jadi untuk membuat p chart kita pakai metode namanya p. Terus kita masukkan si array-nya. Hasilnya seperti ini. Nah, startnya itu dari sini muter ke berlawanan arah jarum jam. Ini yang pertama 35, ini 25, 25, 15. Terus kita juga bisa menambahkan label. Di sini contohnya kita definisikan labelnya adalah apple, banana, cherry, dan dates. Terus kita tambahkan parameter labels, diisi my labels. Nah, hasilnya seperti ini. Ini ada tambahan labelnya. Nah, ini adalah start angel. Kalau ini 0, 90, 180, 270. Nah, kita bisa atur start angelnya. Di sini contohnya start angel 90. Nanti mulainya itu dari sini. Jadi dari sini muter berlawanan arah jarum jam. Terus ada juga explode. Kalau explode itu untuk mengeluarkan bagiannya dari dari P chart-nya. Di sini contohnya kita definisikan area explode-nya yaitu 0,2000. Nah, 0,2 ini buat data yang pertama ya, yang 35. Nah, kita tambahkan di parameter explode si list explode-nya. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi yang data pertama, ini yang apples, itu agak keluar dari P chart-nya. Terus kita juga bisa menambahkan shadow seperti ini. Jadi ada shadow dengan parameter shadow sama dengan true. Terus kita juga bisa custom colornya. Di sini kita definisikan colornya. Terus kita set di parameter colors. Hasilnya seperti ini. Terus ada legend atau legenda. Kita bisa tambahkan dengan metode namanya legend. Jadi filter legend nanti muncul legenda. Nah, kita juga bisa tambahkan title di legendnya. Jadi ketika kita bikin legendnya, kita tambahkan title sama dengan apa? Di sini fruits, jadi ada titlenya fruits ini. Itu untuk chart. Selanjutnya ada histogram. Apa itu histogram? Histogram itu adalah jenis visualisasi data untuk merepresentasikan distribusi frekuensi dari dataset numerik. Nah, histogram ini itu dia mirip seperti bar ya, seperti bar chart. Cuman ini untuk nilai yang kontinu. Kalau bar chart itu biasanya untuk nilai discrete. Di Python di metode ini si histogram itu defaultnya ada 10 bin. Ya, jadi di histogram itu ada namanya bin. Bin ini adalah yang kotak-kotakin ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di defaultnya ada 10 bin. Terus di sini kita datasetnya pakai dataset ILPD, Indian Liver Patient Dataset, yang nggak ada headernya. Nah, ini hasilnya. Terus kita isi headernya seperti ini. Di set headernya. Nah, kita set headernya. Kita lakukan visualisasi data dengan histogram. Nah, kita bisa lihat count dan bin edge-nya dengan metode dari numpy ya, yaitu histogram. np.histogram dfh atau dari kolom edge-nya. Terus kita print count dan bin edge-nya. Di sini kalau kita lihat count-nya ada 10, 38, dan seterusnya. Ini adalah bin edge-nya. Nah, cara bacanya seperti ini. Data dari 4 sampai 12,6 itu ada 10. Terus dari 12,6 sampai 21,2 ada 38. 21,2 sampai 29,8 ada 57 dan seterusnya. Makanya yang jumlah bin edge ini biasanya adalah jumlah count ditambah 1. Itu ya. Ini cara bacanya. Oke, ini contoh yang lain. Kita definisikan bin edge-nya 15. Nanti si data ini, yang data frame edge ini akan dipartisi jadi 15 bin. 15 bin. Jadi si count-nya nih harusnya ada 15 buah. Terus bin edge-nya ada 16. Oke, ini yang plottingnya. Kita plotting menggunakan metode namanya histogram dari metode trip, yaitu palette.is. Terus data frame-nya apa? Di sini data frame-nya adalah yang kolom edge.
Terus ini buat judulnya, ini buat Y label, ini buat X label. Hasilnya seperti ini. Di 0, 20, 40, 60, 80. Cuman ini letaknya belum sesuai ya. Masih belum di sini, nggak di sini, nggak di sini. Masih default dari si matplotlib-nya. Nah, kita juga bisa plotting dengan menggunakan data frame-nya langsung, cuman kita tambahkan parameter kin diisi dengan tipenya, yaitu histogram. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini opsi yang mengatur jumlah bin. Untuk mengatur jumlah bin, kita pas plotting di sini, div edge, terus kita tambahkan parameter bin diisi dengan jumlah binnya. Di sini jumlah binnya adalah 15. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi ada tambahan binnya sebanyak 5. Oke. Terus lanjut, ya untuk mengatur Xtix ya. Karena tadi dia belum sesuai ya urutannya ini. Nah, kita bisa mengatur Xtix-nya dengan memanfaatkan yang histogram tadi, yang dari NumPy. Yang count dan bin edge-nya. Terus pas kita plot, kita tambahkan parameter Xtix isi dengan bin edge yang ini. Ya. Nah, hasilnya nanti letaknya udah sesuai. Nah, kalau yang 15 pin gimana? Kalau yang 15 pin, tambahkan juga parameter bin sama dengan 15. Terus Xtix-nya itu dari yang 6 pin. Nah, nanti letaknya sudah sesuai di masing-masing kotaknya. Oke, lanjut. Ini multiple histogram dalam satu plot. Misalkan kita mau plotting kolom TP dan ALB. Ya, ya kita bisa lakukan plottingnya seperti ini. TP, ALB, dot plot. Jenisnya histogram, ukurannya 10 kali 7, Xtix-nya adalah bin edge yang ini. Nah, seperti itu. Terus untuk mengatur transparansi dan warna, kita bisa pakai parameter alpha dan color. Nah, ini colornya karena si datanya ada 2 ya. Makanya colornya dalam bentuk list 2. List 2 elemen. Yang ini warna pertama, ini warna kedua. Tuh. Terus kita juga bisa menyelesaikan min dan max label x-axis pakai namanya xlim di sini. Nah, xlim ini dia ada diisi dengan tuple xmin dan xmax. Xmin itu apa? Xmax itu apa? Nah, xmin adalah yang ruas kosong antara ujung figur kiri dan bin terkecil. Kalau yang xmax itu mengatur ruas kosong antara ujung figur kanan dan bin terbesar. Nah, yang paling kecil, yang paling kiri, sorry, yang paling kecil itu adalah bin H0. Terus kita isi dikurangi dengan 0,2. Nanti jaraknya dikurangi 0,2. Jarak figurnya ya. Terus yang ini yang paling kanan itu ditambah 0,2. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Kalau misalkan oh, ini saya tambahkan 1 ya biar terlihat perbedaannya. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi buat jarak bin ya. Ya. Jadi ada xlim diisi dengan xmin dan xmax. Nah, kembalikan jadi 0,2. Terus ini yang menarik yaitu subplot yang sebelumnya saya bilang. Jadi di Python bukan di Python di Matplotlib ini kita bisa plotting beberapa eh, grafik seperti ini ya. Berapa apa sih namanya? Saya lupa visualnya itu ya. Visual jadi kita bisa plotting beberapa visual di sini dalam satu figur. Nah, plottingnya ini itu di masing-masing aksis ya. Ini aksis yang pertama, aksis kedua, aksis ketiga, aksis keempat dan seterusnya. Oke, lanjut. Pertama kita bikin objek namanya figur dan aksis. Terus di sini karena kita mau plotting di beberapa aksis, kita definisikan jumlah aksisnya. Di sini adalah 2 kolom dan 3 baris. Ya, ada 3 baris, 1, 2, 3, dan 2 kolom. Ya. Terus ukuran gambarnya berapa? Ukuran gambarnya 16,15. Ukuran figurnya ya, 16 kali 15. Terus ini buat AX0 itu dia diambil dari AX 0,0.
Terus AX1 diambil dari AX 0,1, X2 diambil dari aksis 1,0. Maksudnya itu apa sih? Dan ini adalah AX 0,0, ini 0,1, ini 1,0, ini 1,1, 2,0, 2,1. Jadi baris kolom. Ini baris ke 0, kolom ke 0, baris ke 0, kolom ke 1, baris ke 1, kolom ke 0, dan seterusnya. Jadi kita ambil dan kita masukkan ke dalam variabel di sini dan kita plotting. Di sini contoh yang pertama kita plotting buat yang TB ya. Jadi kolom TB kita plot jenisnya histogram, terus kita letakkan di AX sama dengan 0, AX 0. Jadi nanti si TB ini akan diletakkan di sini. Terus ini buat set title, set Y label, dan set X label. Ini di bagian aksisnya ya. Jadi kita set di bagian aksis yang ini. Buat X label dan Y label. Terus apalagi ini ada title-nya juga. Ini buat yang TB. Buat yang selanjutnya gimana? Yang selanjutnya juga sama, tinggal yang dirubah adalah kayak title, Y label, X label kan kita bisa rubah. Dan yang paling penting adalah di sininya, yang AX-nya. Jadi parameter AX ini akan diletakkan di mana sih? Maksudnya si aksis si gambarnya itu, si visualnya akan diletakkan di mana? Di sini akan diletakkan di AX1. Jadi di AX1 tuh yang ini. Ini AX2, ini AX3 dan seterusnya. Makanya sebelumnya kita ambil di sini. X0, X1, X2, X3 sampai X5. Gitu ya. Jadi kita plotting di masing-masing aksis. Ini buat AX2, ini AX3 dan seterusnya. Gitu. Ini harusnya sama semua yang di langkah berikutnya. Dan di sini ada tambahan subplot adjust. Ada white space dan high space. White space tuh buat yang kiri kanan, jadi buat spasinya berapa. Terus high space tuh buat yang vertikal, jaraknya berapa. Contohnya yang horizontal, saya misalkan tambahkan 5 gitu. 0,4 gitu. Biar agak lebar. Hasilnya seperti ini. Atau 0,3 saja. 0,4. 0,3. Ya seperti ini. Jadi ada jaraknya. Gitu. Oke, itu untuk pertemuan kali ini. Dan ini adalah pertemuan terakhir ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman, kalau mau belajar, belajar apa? Nah, saya coba dulu ya, materi di Google Classroom-nya. Nah, di Google Classroom ini, ya ada yang data visualization. Nah, teman-teman bisa baca. Nah, yang belum saya jelaskan itu ada namanya heat map, word cloud, level chart, dan regression plot. Nah, ini teman-teman bisa baca di sini. Terus setelah ini teman-teman bisa coba belajar sedikit-sedikit tentang machine learning. Ini ada PDF-nya. Gitu. Oke, sebelum saya tutup, apakah dari teman-teman ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan pertemuannya sampai di sini. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.